Ini yang baru ya? Iya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi sedih, tapi enak. Tapi aku sedih. Ya ampun. Tapi ini enak. Enak, Beb, mau? Enggak. Kebetulan ini ceritanya kita lagi mencoba bikin sampel minum baru di restoran ini gitu loh, Bib. Ada Habib, nggak bisa lanjut minum dong nih. Tapi aku tuh sedih, Bib. Nanti Kenapa? Habib harus cobain ya menu minuman baru di restoran ini. Tapi aku tuh sedihnya karena kayak ini kan udah mau lebaran. Terus tiba-tiba kan yang namanya perempuan kan ada tamu bulanan yang hadir ya. Kenapa harus datangnya menjelang lebaran? Jadi kayak aku tidak bisa mendapatkan hari kemenangan. Nah, gini ya, bahwa setiap orang itu sudah diatur dengan kodratnya masing-masing oleh Allah. Dan itu adalah karunia dari Allah. Nggak ada satu manusia pun yang kekurangan di mata Allah. Terminologi istilah kekurangan itu hanya di mata manusia. Mau orang itu tuna ini dan tuna itu, misalnya apa ya, dia tunarungu atau dia punya kekurangan di tangan atau kakinya, itu hanya bahasanya manusia. Tapi di mata Allah dia adalah makhluk yang sempurna. Justru kadang kekurangan itu yang membuat dia mendapatkan kelebihan di aspek lain, atau itu yang memacu dia untuk kemudian kuat sebagai manusia. Termasuk wanita kodratnya itu sudah Allah tentukan setiap bulan paling tidak ada tamu yang datang ke dia. Nah, saat itu dia justru jihadnya adalah gak berpuasa. Oh, itu jihad? Iya, justru utamanya ibadahnya dia adalah dengan tidak berpuasa karena Allah melarang dia untuk berpuasa. Nah, dengan tidak sedih walaupun dia tidak berpuasa, itulah ibadah dia salah satu di bulan Ramadan. Berarti kayak aku gini nggak bisa menjalankan 30 hari puasa Ramadan, bukan berarti aku nggak bisa mendapatkan kemenangan. Ya nggak 30 hari sih ya. Iya sih ya. Masa 30 hari? Ya, 20. Kalau 30 hari kayaknya 7 hari atau 10 hari karena Allah, 20 harinya karena setan tuh kayaknya. Ya maksudnya kan jadi totalnya kan puasa 1 bulan tuh di bulan Ramadan gitu kan. Kita nggak bisa puasa entah karena datang bulan, kalau cowok sakit atau dalam perjalanan, maka sudah sepatutnya dia tidak berpuasa, tapi dia tetap beribadah. Ibadah yang pertama adalah dengan dia tidak bersedih, dengan ketentuan dari Allah bahwa dia diciptakan sebagai wanita yang pasti setiap bulan paling tidak ada fase datang bulan di mana dia dilarang berpuasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, yang kedua, dia tetap bisa ibadah. Misalnya zikir-zikir. Boleh tuh dibolehkan. Baca Quran boleh nggak? Kalau baca Quran enggak, tapi baca buku-buku agama. Kemudian diskusi agama. Atau juga yang juga gede pahalanya adalah menyiapkan berbuka puasa. Menyiapkan sahur dan berbuka puasa. Karena siapa saja yang menyiapkan sahur dan buka puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa sehari itu, kata Nabi. Oh gitu. Ngasih makan orang berpuasa, atau nyiapin keluarga kita untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Oh, berarti aku menyiapkan makanan sahur keluarga aku walaupun tidak puasa, itu tetap dapat pahala seperti orang puasa ya. Iya, jadi setiap orang itu punya gamenya sendiri-sendiri, karena itu punya kemenangannya sendiri-sendiri. Tapi di bulan sebenarnya Ramadan. Kayak arti kemenangan kalau secara harfiah mungkin kayak di bulan Ramadan terus tahu-tahu Lebaran tuh apa sih? Iya, jadi kemenangan artinya kita memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini. Nah, ada dengan puasa, malam hari dengan tarawih, kemudian dengan sedekah, karena Nabi itu dermawan, dan ketika masuk bulan Ramadan, kata Sayyidah Aisyah, kedermawanannya bertambah berkali-kali lipat. Di bulan ini, pahalanya juga dilipat gandakan juga ya. Kita apa? Kita nih kerja di pabrik, maka dengan kita semakin semangat dan semakin amanah dalam bekerja di pabrik di bulan Ramadan, itulah kemenangan kita di bulan Ramadan. Saya berdakwah, semakin saya semangat berdakwah di bulan Ramadan, itulah kemenangan saya.
olahragawan, semakin dia profesional dalam olahraganya, semakin dia mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Bukan berarti kalau misalnya di bulan Ramadan ini khususnya kita puasa full 30 hari itu baru namanya kemenangan, nggak mesti gitu. Enggak, ya? Kalau itu malah kewajiban udah. Bukan cuman itu. Bahkan jangan dibatasi bahwa ibadah itu hanya itu aja. Jadi ada seorang yang sedang bekerja lewat di depan majelisnya Nabi Muhammad, kemudian kata sahabat, alangkah ruginya dia. Kok malah bekerja, kok gak ikut ngaji di sini. Kemudian kata Nabi, jangan bilang begitu. Jika dia bekerja agar tidak meminta-minta, atau untuk ngasih makan orang tuanya, atau ngasih makan keluarganya, maka itu adalah jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Wow. Jadi semua hal yang positif di bulan Ramadan ini niatkan ibadah. Dan itu akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk kita pernah bahas kan tidur. Iya. Kalau jauh dari maksiat itu ibadah. Ibadah. Tidur berjamaah dilipat nggak berjamaah ganda. sih. Kalau berjamaah jadi aneh sih ya. Aduh. Tidur berjamaah di masjid lagi. Iya, salah ya Bib Iya. ya. Bener kan Bib? Emang kalau di ruang ngaji nih banyak banget netizen teman-teman ngaji yang banyak bertanya, ya mungkin biar perlu biar pemahaman, biar gak salah langkah. Apalagi di bulan Ramadan kayak gini, biar pahalanya semakin berlipat ganda dan mencapai kemenangan itu tadi Bib. Ini ada yang nanya dari dari tadi nanya mulu gitu. FR Hanel Fikr katanya, jika kemenangan untuk semua berarti nggak ada yang kalah dong Bib. Seharusnya nggak ada yang kalah di bulan Ramadan ini. Emang semuanya ada akan menang di bulan Syawal. Amin. Kalau kita saling mengingatkan satu sama lain, jangan kita malah saling ngejeblosin satu sama lain. Kayak dulu aku waktu kecil kan gitu. Ya. Udah gak usah puasa, yuk pecel enak nih gitu kan. Nah kita saling berlomba-lomba dalam keburukan, padahal kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi seharusnya nggak ada yang kalah karena kita saling mengingatkan satu sama lain kan di bulan Ramadan. Iya. Karena kayak sepreman-premannya preman di bulan Ramadan itu kan biasanya taubat ya. Iya ya. Jadi seharusnya ini jadi hari kemenangan. Kenapa? Karena jangankan yang baik, yang tidak baik aja, salah satu sifat dari bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Jadi yang dulunya gak baik, seharusnya ketika masuk bulan Ramadan dia bertobat. Dan dengan bertobat dia menjadi dicintai oleh Allah. Karena kata Allah, dia menjaga manusia dengan penuh cinta, dan di antara yang dijaga itu adalah orang-orang yang bermaksiat agar mereka bertobat. Dan Allah bilang, Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Itu kan gitu. Pas Ramadan, jangankan setelah Ramadan, pas awal Ramadan tarawih. Iya. Full masjid. Iya. Hari ke-10 tinggal setengah. Iya. Hari menjelang akhir tinggal seperempat. Iya. Hari akhir full lagi. Nah seharusnya diagram kita jangan jos dari awal. Di hari pertama mampunya apa lakukan, besoknya naikin lagi sampai Lebaran pertahanin tuh. Alon-alon klakson gitu ya kalau kata orang kita kan Jawa, alon-alon klakson. Iya kan, kalau pelan-pelan dia malah klakson. Seharusnya alon-alon kelakon. Aduh, oke. Pertanyaan berikutnya ya Bib ya. Ini pertanyaan dari Septian 2 betul ya? Iya. Septian 2127. Apa yang saya mau suuzon tuh, bau jangan-jangan. Septi teh dong nih. Soalnya bacanya septi. Septi berhenti di situ jangan ya. Teng nih. Apa yang harus kita menangkan dalam hidup ini? Yang harus dimenangkan kata Nabi adalah atas diri kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jihadun nafs. Perang melawan diri sendiri. Jadi ego dalam diri, nafsu dalam diri, itu yang harus dilawan pertama dan utama oleh kita. Karena dari sanalah sumber segala keburukan itu muncul.
Orang yang menang adalah yang menang atas dirinya sendiri. Jadi Nabi ditanya, Nabi siapakah orang yang kuat? Apakah orang yang menang dalam bergulat? Tidak, kata Nabi. Tapi orang yang menang melawan dirinya sendiri. Karena ketika ada ego dalam diri sendiri, itu bahaya. Jadi ego itu nafsu, untuk ibadah aja gak baik. Apalagi ketika untuk keburukan. Wah, itu akan bikin keburukan makin berlipat ganda. Nah, karena itu kemenangan yang sejati adalah melawan diri sendiri. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kamu itu kok ngajak orang kepada kebaikan padahal kamunya gak baik. Jadi pertama tuh ajak diri sendiri untuk jauh dari kemaksiatan dan melakukan kebaikan, baru ngajak orang lain. Bahkan kalau kamu udah baik, gak usah ngajak, kamu udah ngajak secara tidak langsung. Dengan keteladanan kamu, orang ngeliat. Misalnya sering kan, kita itu gak ngajak orang sholat, tapi kiblat di mana ya? Dia sholat, udah sekalian gue mau sholat. Atau mau sholat di mana? Oh di sana, lu mau sholat? Iya, jadi gue deh sekalian. Akhirnya jadi dakwah kan, padahal niatnya kita cuma mau sholat aja. Nggak ngajak gitu ya Bib ya? Nggak ngajak. Oh iya juga sih, itu kadang-kadang orang-orang tuh suka nggak sadar di situ, termasuk saya mungkin ya, yang kayak masih suka melihat orang tapi kayak nggak ngacak ke diri sendiri dulu gitu, udah bener apa belum gitu. Makanya kata Jalaluddin Rumi, spiritualis muslim, matilah kamu sebelum kamu mati. Maksudnya matikan egomu sebelum kamu mati, agar ketika kamu mati kamu akan tetap hidup. Karena orang yang hidup tanpa ego, ketika dia mati dia akan abadi di sisi Allah, mendapatkan rezeki dan dikenang terus kebaikannya. Masya Allah. Makanya di Quran kan juga begitu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati dalam keadaan gak punya ego itu akan abadi hidup di sisi Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang seperti itu ya Bib ya. Betul. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti dia Bib. Gimana menang atas orang tapi kalah atas diri sendiri? Iya sih. Kayak seru deh. Nanti kita ngobrol lagi lah Bib. Iya. Soalnya pertanyaannya masih banyak. Bener. Ya kan? Jadi nanti teman-teman ngaji kalau masih punya pertanyaan boleh disampaikan pertanyaannya karena kita balik lagi nanti di ruang ngaji. Oke? Ini masih ngomongin kemenangan ya Bib ya. Kenapa sih Habib ngeliatin terus pengen? Nanti aku siapin. Enak Bib. Bukan, dirimu enak. Udah cuma nanya gak jawab. Iya. Atau mungkin aku udah jawab panjang. Tapi insya Allah ikhlas buat ibadah. Bener ikhlas Bib. Alhamdulillah ikhlas. Iya bener. Ini ada yang nanya lagi dari Izul Hak. Iya gitu. Pakai kol-kola gitu Bib. Apakah dalam pertandingan hanya pemenang saja yang merayakan kemenangan? Nah, tergantung definisi kita tentang kemenangan. Kemenangan itu bukan hanya orang yang unggul secara kuantitas. Ranking 1 gitu, juara 1 gitu, bukan ya Bib? Utamanya kemenangan itu adalah orang yang unggul dalam kualitas. Itulah kemenangan di mata Allah. Jadi walaupun kalah main bola, tapi kalau yang menang karena curang, yang kalah karena sportif, maka di mata Allah yang menang adalah yang kalah tapi sportif. Oh, tapi di mata manusia yang kalah sportif nggak dapet piala. Betul. Itu kan mata manusia. Iya sih. Makanya aku diajarin sama ayahku, pentingkanlah pandangan Allah, jangan mementingkan utamanya pandangan manusia sehingga kamu mengabaikan pandangan Allah. Nah, masalah kita kan seringkali gitu. Kita itu pengen terlihat baik di mata manusia, tapi gak peduli baik di mata Allah. Padahal seharusnya baiklah di mata Allah, maka tidak perlu berupaya terlihat baik di mata manusia, karena pasti Allah yang ngejaga kita ketika sudah baik di mata Allah. Iya benar. Kita seringkali kan kayak gini lah, kalau di depan orang lain gak mau maksiat, malu diliatin orang, kan kadang gitu. Iya. Kadang dulu malu diliatin tetangga, jangan gitu. Iya. Pas sendiri baru tuh maksiat. Padahal ketika sendiri emang nggak ada orang, nggak ada tetangga, tapi ada Allah. Berarti kan kita menomorduakan pandangan Allah, itu juga masuk syirik yang lembut. Iya lagi, ya ampun, astagfirullah. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kamu pengen tahu dirimu siapa saat sendiri,
Kalau ngaji berarti baik. Kalau ngaji depan orang? Nah, kalau depan orang dia ngaji, ya bisa jadi baik, tapi bisa jadi pencitraan kan. Iya. Nah, kalau saat sendiri, orang itu lagi ngapain? Karena seringkali tuh kemaksiatan dilakukan saat kita sendiri. Iya ya, benar. Kecuali ya. Berdua bertiga sama partner in crime-nya. Ada tuh kan orang itu yang jatuh jadi komplotan. Iya. Dong. Maksiat berjamaah, sholat berjamaah. Iya benar. Masa maksiat yang berjamaah. Nah, ada lagi nih Bib. Dari Askia Fuad. Hubungan antara kemenangan dan keberhasilan apa ya Bib? Iya, jadi orang yang menang itu adalah orang yang berhasil menuntaskan tantangan yang diberikan kepada dia dalam waktu tertentu. Misalnya saat Ramadan nih, apa tantangan kita? Ngukur kepada diri kita sendiri. Yang wajib dulu, yang wajib adalah puasa 1 bulan penuh. Di luar itu ngukur. Wah saya kuatnya kayaknya one day one juz. 1 hari 1 juz baca. Gak kuat 1 juz. One day one surah. 1 hari 1 surat, surat-surat pendek aja di juz amma misalnya. Pokoknya one day one ayat. 1 hari 1 ayat. Pokoknya semampu kita. Nah kalau kita berhasil, insya Allah kita menjadi orang-orang yang menang. Makanya orang-orang di zaman para nabi, para rasul, itu banyak sekali yang mereka punya amalan-amalan khas. Misalnya, Bib? Misalnya, ada di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di pasar. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ini tukang kayu, kok bisa dijamin masuk surga ya? Padahal beliau Nabi. Iya. Nabi Sulaiman ini seorang Nabi dan anak dari seorang Nabi, Nabi Daud. Diselidiki ternyata dia itu kalau mau makan, sebelum makan berterima kasih kepada segala sesuatu yang menyebabkan makanan itu ada di depannya. Masya Allah. Dari tumbuhannya, dari petaninya, sampai kepada Allah yang menyebabkan kita bisa makan dengan lezat. Itu simpel banget padahal. Simpel, tapi itu ternyata tiket masuk surganya dia. Nah kita cek nih, tiap hari ini bercermin jangan cuma alis, rambut, miring lagi nih sebelah nukik, sebelah enggak lagi alis gitu ya. Diri sendiri, cerminin hati kita, pikiran kita, kemudian cari apa nih yang bisa kita andelin di hadapan Allah. Oh, saya kaya, berarti kedermawanan. Iya. Oh, saya pinter, berarti ngajarin orang ngaji. Karena kata Nabi, boleh iri dalam 2 kondisi. Iri kepada orang kaya yang sering bersedekah, atau iri kepada orang pintar yang sering mengajarkan ilmunya. Nah cari, Bib, kayaknya saya gak bisa apa-apa deh, Bib. Diem. Baru mau bilang gitu, kalau gak bisa apa-apa gimana, Bib? Diem. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan kalau gak bisa bermanfaat bagi manusia lain, minimal diem, jangan ganggu manusia lain. Ya udah, jangan ngurusin orang gitu ya. Jihadnya Sayyidah Maryam itu diem. Difitnah beliau diem. Itu jadi jalannya Sayyidah Maryam. Jalan sucinya Sayyidah Maryam. Lu diem itu di era ini, mulia banget. Ada gosip di medsos, kamu diem. Sulit. Sulit itu. itu. Sulit. Dan itu puasa. Iya. Itu as-saum kata Allah dalam surat Maryam ayat 26. Itu sulit tuh. Jadi nahan diri untuk gak julid. Jadi kan itu amalan utama kita misalnya kan. Iya sih, sesimpel itu sebenarnya. Gak ganggu orang lain itu. Udah bagus sebenarnya, udah bagus. Kayak ada pahalanya di sisi Allah gitu ya. Benar. Gak perlu yang kayak muluk-muluk kayak pokoknya aku harus bangun tahajud sholat 8 rakaat, gak perlu sampai sebegitunya gitu ya. Betul. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau gak bisa, ya pokoknya ngaca ke diri. Apa sih yang bisa saya lakukan? Bib, saya gak bisa melakukan kebaikan. Yuk mengurangi keburukan. Kemarin iya julidnya sehari 5 kali. Sekarang
7 kali deh gitu. Lo banyak nambah. 3. Nambah 3 berkurang 3. Iya, gak apa-apa. Ya kan? Kalau mundur-mundur abis atau nggak bikin keburukan lagi Nah, gitu. iya. Ya. Atau kayak Bib, saya bertahan deh Bib, kayak saya mampunya nih dijulit saya 2 kali doang. Saya pertahankan segitu terus, yang penting udah turun dari 5 gitu. Gak bisa. Makanya Ramadan tuh kata Nabi jadikan madrasah, tempat kita belajar. Sebulan ini kita yuk belajar bareng-bareng. Saling mengingatkan satu sama lain untuk belajar. Setelah bulan Ramadan, ayo kita Ramadankan 11 bulan yang lainnya. Oh baik, Masya Allah. Ya sama seperti di sini di ruang ngaji ini, yuk sama-sama kita belajar, kita membenarkan diri dari yang informasi-informasi yang kita belum tahu, segala macam. Nanti kan jadi tahu dari informasi yang disampaikan sama Habib Jafar, ya kan gitu ya Bib ya? Benar. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman ngaji yang tadi sudah bertanya. Yang berhasil mendapatkan masing-masing Rp500.000 adalah Askia Fuad dan juga Septian 2127. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga berkah ya rezekinya ya. Amin. Nanti kita ketemu lagi di ruang ngaji berikutnya bersama saya tetap Nikta Gina dan juga sama Habib Jafar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,